Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dwi Haninda, NIM 19026071, Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari penulisan karya ilmiah. Tata tulis karya ilmiah. Yang pertama yaitu perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah adalah wajah, kulit, sampul, atau halaman judul karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Sebagai hal yang pertama dilihat, maka penataan sampul ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik, terutama karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertai laporan penelitian dan makalah. Untuk membuat sampul karya tulis ilmiah menjadi lebih menarik, ada beberapa diperhatikan, antara lain: 1. Pewarnaan. Pada umumnya, warna sampul sebuah karya tulis ilmiah adalah warna yang polos. Yang kedua, penataan rumusan judul. Judul karya tulis ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang persoalan isi yang ditulis. Selanjutnya yaitu penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau lambang universitas tempat penulisan karya tulis ilmiah itu belajar. Yang keempat, jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya, jenis huruf yang dipakai digunakan pada karya tulis ilmiah adalah Times New Roman, ukurannya adalah 14. Yang kelima, susunan barisan rumusan judul. Sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul, sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, ada kelengkapan komponen sampul. Pada umumnya, komponen sampul terdiri dari beberapa hal, yaitu judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama kota, dan tahun. Yang ketujuh yaitu posisi pernyataan. Kata-kata, frasa, atau klausa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang di tengah. Yang terakhir yaitu ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan tebal. Seperti inilah contohnya. Yang kedua yaitu sistematika penjenjangan tulisan. Dalam sebuah tulis karya ilmiah dibangun ada 3 komponen utama, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Pada bagian awal dan bagian akhir, pemilihan tersebut tidaklah rumit. Biasanya, pemilahan pada kedua bagian tersebut hanya dilakukan secara sederhana, yaitu hanya dalam bentuk subbagian, tidak ada turunan yang lebih kecil dari subbagian tersebut, atau tidak lagi bagian di bawah komponen subbagian tersebut. Sedangkan bagian tengah karya tulis ilmiah biasanya dirinci atas 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Untuk karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertai bagian pembahasan juga dirinci atas 3 bagian, yaitu bagian keterangan, kerangka teori, metodologi penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan. Pada penulisan, bab tersebut dilakukan dengan menggunakan angka Romawi atau angka Arab. Gambaran umum perincian tersebut dapat digambarkan melalui bagan
yang tertera di gambar. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan kertas. Yang pertama, kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah ada dua jenis, yaitu kertas biasa atau disebut juga dengan HVS dan kertas continuous form. Kertas HVS juga terdiri dari dua ukuran, yaitu ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm dikali 29,7 cm dan beratnya 70 atau 80 mg. Yang kedua, ukuran folio dengan luas kertas 21,59 cm dikali 35,56 cm dan berat 70 atau 80 mg. Sementara itu, kertas continuous form yang digunakan kertas dengan ukuran 9,5 hingga 11 cm. Yang ketiga, warna kertas yang digunakan adalah putih bersih, tidak berwarna kekuningan. Selanjutnya, pembatasan atau penggosongan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, margin kiri 4 cm, yang kedua margin kanan 2 hingga 3 cm, yang ketiga bawah 3 hingga 4 cm, yang keempat bawah ke atas 3 cm. Selanjutnya, pengetikan. Pada umumnya, karya tulis ilmiah ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Jarang, bahkan tidak ada karya tulis ilmiah yang ditulis dengan menggunakan tulis tangan dan ditulis dengan menggunakan kertas double folio. Mesin ketik yang dipakai untuk mengetik karya tulis ilmiah dapat berupa mesin ketik biasa dan komputer. Untuk mesin ketik biasa, huruf yang dipakai adalah huruf standar atau huruf pica atau huruf yang berukuran besar. Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini penggunaan mesin ketik untuk menulis karya ilmiah sudah sangat jarang dilakukan, bahkan mungkin tidak ada lagi. Pengetikan karya tulis ilmiah tidak sama dengan pengetikan karya tulis non-ilmiah. Dalam pengetikan karya tulis ilmiah, hendaknya diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menggunakan jenis huruf, menggunakan Times New Roman dan font 12. Yang kedua, menebalkan ketikan biasanya untuk halaman sampil, penjenjang, dan poin-poin tertentu. Yang ketiga, pemiringan ketikan biasanya untuk bahasa asing atau bahasa daerah dan juga penegasan. Yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Yang kelima, pengetikan di awal jenjang atau halaman tidak bersambung atau halaman arus baru. Selanjutnya, pengetikan lampiran, dibuat lampiran 1-2 dan seterusnya. Selanjutnya, pengetikan ilustrasi dan pengetikan petikan. 5. Jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara sebagian dengan sebagian berikutnya sangatlah bervariasi. Variasi tersebut terkadang disebabkan oleh adanya kebijakan selingkuh pada lembaga tertentu di mana karya tulis ilmiah tersebut ditulis. Jarak spasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan bagian-bagian unsur yang terdapat pada sampul seperti judul, identitas atau identitas tulis, identitas penulis, dan nama lembaga adalah 1 spasi. Yang kedua, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan halaman persembahan adalah 1 spasi. Yang ketiga, jarak spasi antara tulisan, pernyataan atau komponen pernyataan dengan uraian
atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua seterusnya pada pengetikan uraian pernyataan adalah 1,5 spasi. Selanjutnya, yang keempat, jarak spasi antara tulisan pengesahan atau komponen persetujuan atau pengesahan pembimbing atau konsultasi atau penguji dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan urus persetujuan adalah 1,5 spasi. Yang kelima, jarak spasi antara tulisan abstrak atau komponen abstrak dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan abstrak adalah 1 spasi. Yang keenam yaitu jarak spasi antara tulisan kata pengantar atau komponen kata pengantar dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan atau kata pengantar adalah 1,5 spasi. Selanjutnya, jarak spasi antara tulisan ucapan terima kasih atau komponen ucapan terima kasih dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan ucapan terima kasih adalah 1,5 spasi. Selanjutnya yaitu jarak spasi antara tulisan daftar isi atau komponen daftar isi dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi antara komponen-komponen utama daftar isi abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab-bab, daftar pustaka, dan lampiran pada pengetikan daftar isi adalah 2 spasi. Jarak spasi antara subkomponen bab dengan subkomponen bab berikutnya pada penulisan daftar isi adalah 1,5 spasi. Selanjutnya yaitu jarak spasi antara tulisan bab 1, bab 2 dan seterusnya dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Selanjutnya jarak spasi antara tulisan daftar pustakaan atau komponen daftar pustaka dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Selanjutnya, jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung yang panjang adalah 1 spasi. Selanjutnya, jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau 1,5 spasi. Selanjutnya, jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, keterangan yang lain adalah 1 spasi. Yang terakhir yaitu jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya jika nomor tersebut diletakkan di bagian tengah bawah atau uraian sesudahnya jika nomor tersebut diletakkan di bagian kanan atas adalah 2 spasi. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.